Halo semuanya, kami dari PR4 dengan saya Vita Karisti NIM 12 S2 045 dengan teman saya bernama Perkenalkan, nama saya Sakyus Bonur Samtomalau. Saya 12S25038. Eh, saya dari Prodi Sistem Informasi. di sini kami akan menjelaskan cara bagaimana tentang kasus bilangan terkecil hingga terbesar dengan bilangan acak dengan menggunakan logaritma. Di sini saya akan baca soalnya. Dalam tugas ini, Anda akan mempelajari cara mengirim tugas melalui GitHub. Ada 3 bilangan acak, misalnya X, Y, Y, dan Z. Tantangan adalah bagaimana kita tahu bilangan mana yang terkecil. Terus ada 3 bilangan acak, misalnya X, Y, dan Z. Tantangan adalah bagaimana kita tahu bilangan yang sama kecilnya. Solusinya memutuskan mana yang terkecil, mengeluarkannya. Misal, Misal input 4, 5, 2. Outputnya itu 2. Input 3, 7, 4. Outputnya 3. oke, kita buat programnya dari awal. Yang pertama kita butuhkan variabel. eh, untuk memberikan variabel kita awali dengan declare. Di declare ini ada beberapa tipe data. Yang pertama itu ada integer. Nah, integer itu untuk bilangan bulat, menyatakan bilangan bulat, dan untuk real itu menyatakan bilangan desimal, untuk string untuk menyatakan huruf atau kalimat. Nah, untuk boolean itu untuk true false. Kita berikan variabel. Di variabel ini kita bebas memberikan apa aja, bisa ABC, XYZ, MNO, terserah. Nah, kita di sini kita buat XYZ. Lalu kita beri tools di mana user akan memasukkan nilai dari si variabel XYZ. Pertama kita buat input X, lalu input Y, lalu input Z. Setelah itu kita pakai if, yang dimana if ini nanti akan mengkondisikan kedua keadaan, true dan false. Yang pertama kita bandingkan X dengan Y. X lebih kecil dari Y. Jika benar, kita buat lagi tools if, menggunakan tools if. Dimana tools if yang kedua ini kita bandingkan X dengan Z. Karena jika benar X lebih kecil dari Y, X-nya akan lanjut ke if yang di sini. Nah, terus kita bandingkan si X dengan si Z. Jika salah, maka X lebih besar dari Y. Maka kita lanjutkan di sini dengan membandingkan Y dengan Z. Jika salah, kita beri output Z. Kenapa Z? Karena kondisi benarnya itu ketika Y lebih kecil dari Z. Jika Z lebih besar dari Y, maka itu salah. Dan jika benar, outputnya itu Y. Kita lanjut ke X lebih kecil dari Z. Jika salah, berarti Z-nya lebih kecil dari X. Maka outputnya itu Z. Jika benar, maka outputnya itu X.
coba jalankan ya. Kita coba angka acak, misal 4, 3, 6. Nah, dari sini benar bahwa 3 itu bilangan paling kecil di antara mereka. Sesuai dengan soal tadi, example, jika di input angka 4, 5, dan 2, outputnya akan 2. Kita coba lagi di logaritm apakah benar atau tidak. Oke, kita lanjut kita coba ke contoh yang diberikan. Oke, pada contoh pertama, angka yang diinput adalah 4, 5, 2, lalu outputnya adalah 2. Sekarang kita coba di logaritm yang telah kita buat. 4, 5, 2. Ya, benar bahwa outputnya adalah 2. Berarti program ini sudah berjalan dengan benar pada contoh pertama. Kita lanjut ke contoh kedua. Di contoh kedua, inputnya adalah 3, 7, dan 4. Outputnya adalah 3, karena 3 adalah bilangan paling kecil di antara 3 angka yang diinput. Kita coba di logaritm yang telah kita buat. Maaf. 3, 7, 4. 3, 7, dan 4. Ya, benar bilangan terkecilnya adalah 3. Program kita sudah sesuai dengan contoh yang diberi di e-course. Lalu untuk mengsubmit, kita bisa mengcopy paste dari logaritm. Kita salin logaritm kita, lalu kita tempel di sini. Pertama, kita kembali ke logaritm, lalu kita klik source code viewer, lalu kita klik copy to clipboard sampai ada tertulisan gini, the source code was copied to the clipboard, artinya sudah tercopy ke clipboard. Lalu kita tempel di Visual Code Studio. Kita tempel sini, Ctrl V. Nah, sampai tulisannya begini, berarti sudah benar. Untuk mencek kebenarannya, kita ke GitHub. Yang kita lakukan di GitHub adalah pertama, kita ke auto grading test. Lalu kita run workflow, tekan run workflow. 2 kali run workflow. Nah, kita tunggu. Jika 3 tandanya centang, berarti sudah benar. Jika tandanya masih salah atau silang, berarti dia masih salah. Jika warna kuning, dia masih berproses. Oke, sudah centang, artinya sudah berhasil dikumpulkan dan benar. Sekian video tutorial mengupload tugas melalui GitHub dari kami. Terima kasih.